Ujian materi informatika tingkat nasional tahun 2021. Sesuai dengan jadwal yang telah dirancang oleh panitia, kita akan melaksanakan semacam tatap muka sebentar sebagai aktivitas pelengkap dari pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan di ELOK ataupun di e-learning yang disediakan oleh Universitas Gadjah Mada, dalam hal ini yang disiapkan oleh panitia. Di hari Senin kalau tidak salah kita sudah pernah bertemu waktu acara pembukaan. Kemudian setelah acara pembukaan itu selesai, waktu itu saya kemudian leave dari forum, dan baru bisa hari ini saya bergabung lagi untuk berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Ya, untuk agenda siang hari ini sebenarnya mungkin saya tidak akan terlalu banyak memberikan materi ataupun memberikan semacam ceramah begitu, karena materi ataupun istilahnya pelajaran itu bisa disimak Bapak Ibu semua dari video yang sudah diupload oleh panitia di ELOK atau di sistem e-learning. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal melihat video yang ada di sana. Itu sebenarnya adalah video yang sudah saya kerjakan 2 tahun yang lalu, kemudian ini kali ketiga digunakan untuk mengisi materi karena topiknya sama. Saya tidak membuat video yang baru, meskipun ada beberapa materi tambahan itu saya sebutkan di ELOK. Itu ada semacam dokumen PDF yang di dalamnya itu ada tambahan materi yang di luar dari video. Silakan nanti Bapak Ibu cek di ELOK untuk topik analisis data. Nanti di sana ada videonya, ada PowerPoint-nya, PPT-nya, yang sebenarnya PPT-nya itu ya sama seperti video ini. Kemudian ada satu lagi materi tambahan yang lebih ke contoh-contoh program ya. Karena saya lihat di buku panduan yang baru saja dibuat oleh dari kementerian dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, itu ada panduan materi di sana itu tentang pengumpulan data dari web menggunakan scraping, sehingga ya sudah saya tambahkan aja materi tambahan di sana di ELOK gitu, yang mudah-mudahan itu sudah cukup membantu untuk sesuai dengan panduan yang ada di buku kurikulum informatika yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Mudah-mudahan Pak Wahyono sudah men-share bukunya itu, karena saya sendiri juga mendapatkannya dari beliau. Kebetulan Pak Wahyono ini salah satu dari kolega kita di Laboratorium Algoritma dan Komputasi yang diminta terlibat dalam pengembangan kurikulum informatika mulai dari SD, SMP, sampai SMA gitu. Baik Bapak Ibu, mungkin sebagian dari Bapak Ibu kalau beberapa pertemuan yang sebelumnya atau di pelatihan sebelumnya itu pernah mengikuti, ya berarti kita sudah pernah berkenalan, sudah pernah saling mengetahui. Meskipun kalau dari saya sendiri mencermati jumlah peserta yang banyak sekali, terus terang tidak ada yang ingat gitu sebenarnya. Jadi banyak yang saya sendiri belum ingat wajah Bapak Ibu. Tapi mungkin Bapak Ibu akan lebih mudah untuk mengingat saya, karena saya hanya sendiri di sini istilahnya mengingat satu orang itu Bapak Ibu, yaitu nama saya Muhammad Edi Wibowo. Jadi sama seperti yang ada di slide ini, berasal dari istilah bekerja di UGM, khususnya di Laboratorium Algoritma dan Komputasi bersama dengan teman-teman yang lain yang sudah mengisi Bapak Ibu, yang sudah memberikan materi kepada Bapak Ibu seperti Pak Retan Yawardoyo, Pak Serno Hendarto, yang itu tadi adalah senior saya, guru-guru saya begitu.
Eh, Kemudian ada Mas Erwin, ada Mas Wahyono, itu di bawah saya. Jadi mereka adalah bisa dikatakan murid-murid saya gitu ya. Jadi memang ada yang senior, ada yang tengah-tengah, ada yang masih muda gitu ya. Yang saya termasuk di kelompok yang tengah. Di sebagian ada yang jadi guru saya, sebagian ada yang jadi murid saya. Gitu. Nah, kalau Bu Aina itu hampir bersamaan ya. Bu Aina itu satu angkatan di atas saya. Kemudian tinggalnya saya di Jogja, di Kalasan. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berasal dari Kalasan, barangkali nanti kita bisa saling menyapa dulu melalui grup WA. Barangkali nanti kalau dibuatkan oleh Mas Wahyono, nanti kapan-kapan bisa kita lanjutkan dengan silaturahim. Jadi saya tinggal di Kalasan, saat ini tinggalnya di Sambisari, tetapi mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan pindah ya di bagian Kalasan sebelah timur yang dekat Prambanan. Kalau daerah asalnya ya, saya berasal dari Magelang. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang berasal dari Magelang ya berarti kita satu kampung halaman. Itu kampung halaman saya di sana. Kalau mudik ya ke Magelang, lebih tepatnya ke Kecamatan Secang dan Windusari ya, di dua kecamatan itulah kerabat saya itu tinggal, sehingga termasuk orang tua, sehingga ketika saya mudik ya pulangnya ke Magelang. Nah, aktivitas sehari-hari ya menjadi dosen, memberikan pelajaran pada mahasiswa sama seperti Bapak Ibu, dan bidang yang saya tekuni sebenarnya kalau Bapak Ibu pernah mendengar mungkin itu bidangnya itu disebut computer vision gitu kalau di istilahnya, istilah umumnya, atau penglihatan komputer itu kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Penglihatan komputer, pengenalan pola, ini sama seperti Mas Wahyono ya, yang di dalam satu lab yang ke arah sana saya dan Mas Wahyono itu sama bidangnya, penglihatan komputer, pengenalan pola, dan sedikit grafika komputer. Jadi saya sering bekerja juga dengan grafika komputer. Adapun analisis data ini ya saya pernah belajar juga, meskipun kalau ditanya mengenai penelitian apa, saya tidak terlalu banyak mengerjakan penelitian di bidang analisis data. Jadi kalau belajar ya sudah pernah belajar, kemudian memanfaatkan juga sudah pernah memanfaatkan, tapi kalau kemudian penelitian yang paling ditekuni sebenarnya bukan, tapi nggak masalah saya kira, karena ya ini share saja. Nanti saya akan minta Bapak Ibu mungkin untuk bertanya saja ya untuk sesi pada siang hari ini, daripada saya menjelaskan. Kalau ada pertanyaan, kalau misalnya belum ada ya nggak apa-apa, nanti bisa dilanjutkan dialog untuk sesi tanya jawabnya, bisa offline ya, tidak harus online, bisa melalui elok, bisa melalui yang lain, bisa melalui grup WhatsApp. Mudah-mudahan nanti dibuatkan oleh Mas Wahyono supaya interaktif ya. Jadi interaktif kita ini tidak harus dibatasi pertemuan langsung atau pertemuan sinkronus, tetapi kalau ada channelnya yang dibuatkan oleh panitia, mudah-mudahan nanti bisa kita interaktifnya asinkronus ya, entah melalui elok ataupun grup WhatsApp ya. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum melihat materi, monggo nanti silakan dilihat dulu materinya ya. Di videonya itu saya menjelaskan banyak hal, cukup banyak hal saya rasa di sana mengenai dasar-dasar analisis data ya, introduction sebenarnya, pengenalan begitu. Jadi di videonya sudah ada, kalau belum melihat tidak apa-apa, nanti tinggal setelah pertemuan ini tinggal dilanjutkan saja istilahnya kalau Bapak Ibu nanti kemudian setelah ini ada waktu, silahkan dicek gitu di elok, di e-learningnya itu apa video mengenai pengantar analisis data. Mungkin untuk hari ini saya sekilas saja atau cerita, istilahnya saya ambil sedikit-sedikit aja lah dari video ataupun dari yang lain begitu ya. Jadi pengertian data itu apa gitu ya, itu saya mulai seperti itu untuk materinya.
Jadi data ini sebenarnya catatan yang kita kumpulkan dari lingkungan sekitar kita. Gitu. Yang kita catat itu apa ya? Kadang-kadang ada fakta-fakta yang terjadi, gitu ya, hal-hal yang muncul di sekitar kita. Dan umumnya itu memang fakta ya. Istilahnya yang kita kumpulkan itu memang hal-hal yang aktual, hal-hal yang memang benar-benar ada di sekitar kita, bukan hal-hal yang sebenarnya itu tidak ada. Gitu. Nah, ini saya pernah mendapatkan nasihat itu ya dari senior itu di universitas. Misalnya ya Bapak Ibu, kita mengajari anak-anak, ayo kita hitung nilai rata-rata gitu ya. Misalnya ya di kelas itu kita hitung nilai rata-rata, itu biasanya kan kita perlu data. Itu kalau menurut senior tadi itu kalau bisa memberikan contoh data itu real gitu, bukan data yang kita awang-awang misalnya ya. Contoh data misalnya rata-rata tinggi anak, kalau bisa kita ambil contoh itu real, bisa download dari internet nggak masalah gitu ya, bisa kita ambil dari sumber manapun, tidak harus data primer ya, bisa jadi data sekunder, data yang kita minta dari orang lain, tidak harus data primer yang kita kumpulkan sendiri, tidak harus, tapi kalau bisa memang data itu real, bukan data khayalan gitu ya. Tinggi siswa berapa, kita kira-kira 70, 56, nah itu bisa saja kita kira-kira seperti itu, tetapi kok ada nasihat itu dari senior itu, kalau bisa itu ya cari data itu yang real gitu. Nah itu yang barangkali saya juga akan mencoba mengaplikasikannya dalam pekerjaan saya, meskipun ya kadang-kadang perlu effort ya, perlu usaha gitu. Ya kita ajak mungkin anak-anak untuk mengukur tinggi teman-teman yang ada di kelas gitu ya. Kemudian ketemu tingginya, kemudian kita rata-rata gitu ya. Nah memang secara komputasi nggak ada bedanya, mau data khayalan, mau data sintetik, mau data aktual itu nggak masalah. Tetapi nanti kalau sudah mulai bekerja dengan analisis data yang serius begitu, nanti akan terlihat ya bahwa sebenarnya data itu yang bernilai itu ya dari kesahihan datanya itu Bapak Ibu. Jadi kalau data aktual dengan data khayalan itu bisa jadi nanti sifatnya berbeda Bapak Ibu. Nah, contohnya adalah distribusinya gitu ya. Distribusinya itu ada yang mengatakan distribusinya itu terpusat di satu titik gitu. Ternyata belum tentu seperti itu. Jadi kalau kita memang benar-benar mengumpulkan data aktual di lapangan, itu bisa jadi distribusi yang kita amati ternyata datanya ternyata tidak terpusat di satu titik. Kadang-kadang terpusat di 2-3 titik begitu ya. Katakanlah kalau tinggi manusia itu, apakah betul tinggi manusia itu terpusat di sekitar 160? Belum tentu gitu ya. Kalau dari data aktual di lapangan bisa jadi loh, ini hanya contoh ya, bisa jadi ternyata tinggi manusia itu terpusat di sekitar 140, nanti lompat ya, 150 itu jarang, nanti 160 itu banyak lagi, kemudian nanti 180 banyak lagi gitu, atau 175 banyak lagi, yang 170 jarang. Nah itu berarti kan memusat di banyak titik. Nah, informasi yang bernilai itu sebenarnya informasi yang seperti itu Bapak Ibu, artinya yang dari data aktual, sehingga nanti kita dapatkan suatu informasi yang mencerminkan realita yang sebenarnya gitu. Jadi data sintetik itu kadang-kadang jauh dari realita gitu ya. Baik, kemudian data itu bisa direkam dalam bentuk kode, dalam bentuk simbol, dalam bentuk angka, dalam bentuk teks, dalam bentuk suara, gambar, bahkan video gitu ya. Ya itulah data-data yang kita kumpulkan. Dan untuk data-data itu mengapa harus kita kumpulkan? Karena kita ingin mencoba menggali sesuatu dari dalam data itu untuk mendapatkan informasi dalam tanda kutip baru. Jadi informasi baru itu informasi yang belum pernah diketahui sebelumnya gitu ya. Kalau sudah diketahui sebelumnya, itu sebenarnya tidak terlalu bermanfaat bagi kita gitu ya. Karena kita sudah tahu. Nah, dengan menggali data-data yang ada itu memang harapannya pada akhirnya itu kita mendapatkan informasi yang dalam tanda kutip baru, yang kita sendiri sebenarnya belum pernah tahu. Nah, dan informasi baru itu mengapa harus digali, ya itu sebenarnya untuk pada akhirnya itu untuk mendukung pengambilan keputusan Bapak Ibu gitu ya. Nah ini contohnya, monggo nanti Bapak Ibu mungkin bagaimana bisa membuat contoh yang aktual untuk menjelaskan proses ini kepada para siswa. Ya misalnya
kita bisa mengumpamakan di pada masa pandemi ini apa sih yang harus disiapkan oleh sekolah gitu ya. Nah itu kita mulai dengan pengumpulan data gitu. Kita data setiap siswa kesulitan apa yang mereka alami gitu kan. Kita datangi masing-masing siswa, kemudian setelah terkumpul data mengenai kesulitan yang dialami itu kita buat rangkuman, kemudian kita buat kesimpulan, oh ternyata di sekolah kita itu kendalanya adalah tidak adanya handphone gitu, untuk mendukung proses pembelajaran online. Nah, berarti di situ kan ada informasi baru. Kemarin kita mungkin memperkirakan, kayaknya anak sekarang sudah punya banyak handphone gitu. Ternyata setelah kita kumpulkan data, kita rangkum, ternyata diketahui, oh ternyata persoalan yang dihadapi oleh siswa-siswa di sekolah pada saat pandemi di sekolah kita ini katakanlah, karena kebetulan katakanlah lokasinya itu masih di desa, belum banyak anak yang memiliki handphone. Nah itu makanya pengambilan keputusannya jadi tepat nanti gitu ya, karena tidak punya handphone barangkali bisa diusahakan untuk pengadaan handphone, atau barangkali ya tidak perlu online sekolahnya gitu karena handphone tidak punya, misalnya seperti itu. Atau yang lain, misalnya ternyata semua sudah lengkap ya, alat-alat dimiliki, koneksi internet lancar, tetapi ternyata ketika pembelajaran online kendala yang dihadapi adalah anak-anak ini kurang bisa menerima gitu ya, menerima materi dengan lancar gitu ya. Mengapa kok kurang bisa menerima materi dengan lancar? Misalnya karena ketika ingin bertanya tidak bisa gitu. Ketika belum paham ingin bertanya kepada guru tidak bisa. Dari situ nanti dihasilkan kesimpulan yang berbeda. Dari kesimpulan yang berbeda itu pengambilan keputusannya pun berbeda. Jadi begitu Bapak Ibu, mengapa data itu harus dianalisis, harus dikumpulkan, ya sebenarnya pada akhirnya itu untuk membantu pengambilan keputusan atau decision making gitu ya istilahnya, di dalam berbagai konteksnya, di dalam berbagai ruang lingkupnya gitu ya, mulai dari decision maker di sekolah, bisa jadi decision maker di tingkat pemerintahan, decision maker di negara dan seterusnya. Jadi semuanya itu memerlukan data dan analisis untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat, termasuk di dunia bisnis ya Bapak Ibu. Jadi di dunia bisnis sekarang juga ada istilah data science gitu, data scientist, ilmuwan data. Mengapa? Karena mereka ingin mengumpulkan data kemudian menangkap peluang supaya perusahaan yang berkembang ini tidak kalah dengan perusahaan yang lain. Jadi persaingan bisnis Bapak Ibu, data ini diperlukan untuk menjadi kompetitif dalam persaingan bisnis. Jadi setiap perusahaan sekarang banyak yang memerlukan atau istilahnya memperkerjakan data scientist, ilmuwan data, menganalisis data, khususnya data market ya, market atau pasar, supaya dia bisa bersaing ya dengan kompetitor. Istilahnya business intelligence gitu. Jadi data scientist, ilmuwan data ini dipekerjakan oleh perusahaan atau oleh kelompok bisnis untuk melakukan business intelligence. Istilahnya intelligent data, intelligent business. Istilahnya untuk supaya dia punya informasi yang bagus gitu dan bisa bersaing dengan perusahaan lain. Katakanlah marketnya yang cocok seperti apa, atau lokasi yang paling baik untuk jenis bisnis seperti itu di mana gitu ya. Dan kadang-kadang juga di data diambil dari media sosial dan seterusnya. Yaitu Bapak Ibu, jadi data seperti itu, lalu pengumpulan data seperti apa. Nah, jadi nanti kita batasi saja ya Bapak Ibu, ini sampai sekitar pukul 13.45 atau 13:50 sesampainya. Nanti setelah itu Bapak Ibu lanjutkan sendiri dengan aktivitas di rumah ya, mengikuti video ataupun membaca materi tambahan. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan cara yang macam-macam, tetapi kalau kita lihat yang sering kita kerjakan, termasuk Bapak Ibu kerjakan kan biasanya kita
pengamatan langsung ya, kita bisa datang ke lokasi, mengamati langsung, kita catat. Bisa kita wawancara ya, kita melakukan wawancara dengan orang-orang yang menjadi target dari pengumpulan data, atau kita sebar kuesioner. Sekarang banyak seperti itu, menyebar kuesioner secara online, khususnya kalau penelitiannya sosial kan banyak yang seperti itu gitu ya, disebar kuesioner online. Atau bahkan sensus. Kalau sensus itu pemerintah biasanya yang melakukannya. Kalau survei itu kan hanya diambil sampel-sampelnya gitu. Misalnya masyarakat di Jogja jumlahnya katakanlah 20 juta, ya diambil sampelnya barangkali hanya 1.000 itu. Tapi kalau sensus ini ya memang benar-benar dari 200 juta orang itu diambil semua datanya. Jadi tidak menggunakan sampel, jadi semuanya. Nah, ini yang memang sekarang paling sering digunakan Bapak Ibu. Jadi dan masih relevan di dalam berbagai persoalan pun ya begitu, seperti tadi ya, kalau kita di sekolah itu mau mengumpulkan data ya lebih enak kita ya wawancara ke siswa atau menyebar kuesioner. Itu juga sering dilakukan ya, menyebar kuesioner ke siswa, ke orang tua siswa, atau mungkin pengamatan langsung, kita datang melihat kondisi rumah tempat tinggal siswa-siswa kita. Nah, itu yang semacam ini ya masih akan memegang peranan yang sangat penting Bapak Ibu. Yang selain itu ada juga yang menggunakan jurnal atau logbook. Ini kalau kita memiliki memiliki kantor, kemudian kita ingin mencatat hal-hal yang terjadi di kantor kita. Nah, itu kita bisa menggunakan logbook atau jurnal. Misalnya kita punya toko, kita ingin mencatat penjualan setiap harinya ya pakai jurnal itu, dan seterusnya, atau logbook ya. Itu yang dengan cara manual ya. Tapi ada juga yang dengan cara otomatis ya. Kalau otomatis ini menggunakan sensor Bapak Ibu. Jadi ya data itu direkam menggunakan sensor dan komputer, direkam secara otomatis dengan komputer, bisa direkam dalam waktu harian ya, 1 kali sehari, 2 kali sehari, atau bahkan per detik, per menit, itu ya bisa dilakukan karena menggunakan sensor gitu. Ya macam-macam pengumpulan data. Nah, satu hal yang saya sempat membaca ya dari buku panduan ya, dari buku panduan yang ada di yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah tadi, itu dikatakan di sana bahwa pengumpulan data ini harus disertai dengan kesadaran bahwa di situ itu ada privasi. Ya, ini yang saya baca dari buku panduan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengumpulkan data, itu hal yang memang penting untuk kita sadari. Di sana itu ada privasi ya. Privasi itu istilahnya informasi yang bagi sebagian orang itu tidak untuk dibuka secara luas, tidak untuk dibuka untuk umum gitu ya. Sehingga ketika kita melakukan kuesioner, wawancara, pengamatan langsung, itu memang harus kita meminta izin dari orang yang kita datangi tadi. Gitu. Kita harus jelas apa saja yang kita kumpulkan, kemudian untuk apa data yang kita kumpulkan itu akan digunakan. Itu harus kita jelaskan di depan semuanya. Karena begitu itu sudah dijelaskan, nanti orang paham. Mereka akan setuju atau tidak setuju. Kalau setuju berarti tidak masalah, tidak setuju juga tidak masalah. Karena setiap orang punya kepentingan masing-masing untuk menjaga hal-hal yang sifatnya tidak untuk konsumsi umum tadi, untuk privasi tadi. Ya, sehingga istilahnya ada yang disebut sebagai informed consent. Istilahnya persetujuan karena telah diberi informasi gitu. Jangan sampai orang itu setuju karena dia itu tidak pernah diberitahu gitu ya. Tiba-tiba datang, dikumpulkan, terus sudah Bapak sudah ya Pak, ini saya bawa datanya ya gitu. Nah itu kan setuju, tapi bukan karena inform gitu ya. Karena ya tidak tahu apa-apa, pokoknya karena mungkin nggak enak, setuju saja. Tapi pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi semua persetujuan, konsen itu ya, konsen dari orang itu karena inform, karena ada penjelasan. Jadi bukan setuju karena tidak tahu ya, tetapi ya setuju karena sudah tahu gitu.
Ya itulah yang perlu kita sadari. Jadi ketika wawancara pun kita jelaskan, bahkan kita berikan semacam lembar persetujuan di situ, ada penjelasan lengkapnya, kemudian ada tanda tangannya sebagai persetujuan dari yang bersangkutan, dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan tadi memang sudah paham data ini yang dikumpulkan apa saja dan untuk apa. Nah di situ ada untuknya ya, jadi apa saja yang dikumpulkan dan untuk apa. Karena nanti ketika sudah terkumpul, kita tidak boleh menggunakan data itu di luar peruntukannya Bapak Ibu ya. Jadi katakanlah kita meminta data kepada orang tua siswa bahwa data itu akan kita gunakan untuk memutuskan kebijakan sekolah di masa situasi pandemi. Orang tua siswa sudah setuju, maka data itu tadi tidak boleh kemudian digunakan untuk kepentingan yang lain gitu ya. Misalnya untuk kepentingan katakanlah di situ ada data orang tua, ada alamat, ada nomor telepon, kemudian digunakan untuk penggalangan dana ya tidak seperti itu. Beda lagi, itu sudah di luar peruntukan yang pertama kali disetujui oleh yang bersangkutan. Jadi hal itu yang kita sebut sebagai privasi Bapak Ibu. Jadi privasi itu dilanggar ketika data itu dikumpulkan tanpa persetujuan, ataupun kalau sudah disetujui data itu digunakan tidak sesuai dengan peruntukan yang sudah diizinkan oleh sumber datanya. Jadi itu melanggar privasi. Ya, jadi itu hal yang sekarang menjadi isu yang menarik sebenarnya Bapak Ibu ya di kalangan para peneliti gitu ya. Khususnya dengan adanya perkembangan teknologi komputer yang pesat. Ya. Jadi perkembangan teknologi komputer yang pesat itu bisa mengumpulkan data Bapak Ibu tanpa persetujuan. Sebagai contoh, Bapak Ibu memiliki aktivitas di media sosial ya, entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, entah itu di media sosial yang lain, Instagram katakanlah. Komputer itu sebenarnya bisa mengumpulkan data Bapak Ibu. Katakanlah Bapak Ibu punya Instagram, di Instagram sering mengupload foto. Banyak sekali foto yang sudah diupload di sana. Sebenarnya komputer itu bisa digunakan untuk mengcapture foto-foto itu tadi, kemudian dilakukan analisis di sana, ya, melakukan analisis dari foto-foto yang sudah diupload katakanlah. Dari analisis itu bisa jadi diketahui nanti ternyata Pak Budi katakanlah ya, Pak Budi ini ternyata menyukai bunga misalnya, menyukai bunga, atau Pak Budi ini menyukai objek-objek yang warnanya merah gitu ya, atau Pak Budi ini suka berjalan-jalan di tempat yang alami gitu ya. Nah, itu hal-hal seperti itu kadang-kadang nggak masalah ya dianalisis, tapi kadang-kadang ada juga hal yang sensitif yang orang itu tidak mau untuk dianalisis. Jadi menganalisis data pun itu juga tidak sembarangan Bapak Ibu, karena tadi telah terkait dengan privacy. Katakanlah ya tadi ada yang sudah upload foto, kemudian di dalam foto itu ternyata Pak Budi ini kalau upload foto itu seringnya bersama dengan si B. Lah itu kan sudah beda lagi. Analisis yang seperti itu kan sudah melanggar privasi, karena sebenarnya tidak diinginkan lah oleh yang bersangkutan untuk dianalisis seperti itu. Ya, jadi itu seperti itu Bapak Ibu. Intinya kita sendiri akan keberatan banyak hal yang katakanlah sekarang ini teknologi semakin canggih, dengan adanya program komputer yang bisa menganalisis mood kita, psikologi kita ya, istilahnya aspek psikologi itu juga banyak yang orang tidak mau. Aspek psikologinya itu kok dianalisis oleh program komputer gitu ya. Katakanlah program komputer menganalisis wajah-wajah kita di dalam berbagai foto, kemudian disimpulkan bahwa kita ini memiliki kecenderungan sikap mental, misalnya misalnya bipolar misalnya atau apa, itu kan
kalau orang biasa nggak bisa menyimpulkan itu, tapi komputer kadang-kadang bisa menyimpulkan hal-hal yang tidak terlihat. Nah, yang seperti itu sekarang sensitif, menjadi isu yang sedang dibahas. Jangan sampai komputer ini sembarangan ya menganalisis data, kemudian mengungkap hal-hal yang sebelumnya tidak bisa diungkapkan oleh manusia, dan ketika mengungkapkan itu tanpa memperhatikan aspek privasi. Jadi itu salah satu poin ya yang ada di dalam buku panduan dari kementerian, dari departemen Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa pengumpulan dan analisis data itu perlu memperhatikan aspek privasi ya. Dan macam-macam contoh yang lain lah, misalnya data-data tentang kesehatan itu juga tidak boleh disertai nama misalnya gitu. Kita kumpulkan data orang yang sakit di rumah sakit itu dibikin anonim Bapak Ibu biasanya, supaya privasinya itu terjaga gitu ya. Jangan sampai kelihatan si A ini sakitnya ini, si B sakitnya ini. Ya, itu data-data seperti itu adalah data-data yang sensitif. Ya, jadi ini tipe data, ada tipe numerical, kategorikal, ada yang continue dan discrete. Numerical itu angka Bapak Ibu, continue itu bilangan real, discrete itu bilangan bulat. Ya. Kalau discrete itu biasanya jumlah ya, jumlah anak itu kan 3, 4, 5. Kalau continue itu yang tinggi badan, berat badan gitu ya. Jadi kalau discrete ini biasanya jumlah anak, jumlah tetangga gitu ya, jumlah kendaraan gitu. Nah, kalau kategorikal itu bukan numerik, tetapi semacam nama-nama saja. Misalnya jenis kelamin itu kan bukan angka, tapi nama ya, laki-laki dan perempuan, atau kategori lah, kategori laki-laki, kategori perempuan gitu. Nah, lalu tiket, misalnya tiket pesawat itu kan ada bisnis, atau tiket kereta, ada yang bisnis, ada yang VIP, ada yang eksekutif. Itu kan juga bukan angka, tapi itu nama-nama atau kategori. Nah, itu ada 2, ordinal dan nominal. Kalau ordinal itu bisa diurutkan, meskipun kategori itu ada urutannya. Misalnya tadi tiket kereta api itu VIP, ada bisnis, VIP, ekonomi, dan eksekutif. Itu kan bisa diurutkan. Mungkin yang paling rendah yang ekonomi, naik sedikit ke bisnis, naik sedikit ke VIP, naik sedikit misalnya ke eksekutif. Itu sebenarnya bukan angka, tapi bisa diurutkan. Tapi ordinal itu tidak, yang nominal itu tidak ada urutannya karena dianggap sejajar atau setara. Misalnya golongan darah itu A, O, B, AB, itu mana yang lebih rendah, yang nggak ada, itu setara semua. Laki-laki perempuan, apa iya perempuan lebih rendah dari laki-laki? Ya tidak, atau sebaliknya, laki-laki di bawahnya perempuan, tentu saja tidak, itu setara. Jadi itulah yang disebut sebagai nominal gitu ya. Dan ini akan kita jumpai di semua data yang kita kumpulkan Bapak Ibu gitu ya. Kalau Bapak Ibu mengumpulkan data berupa hasil pengukuran ya, biasanya bisa continue gitu ya, karena diukur gitu. Kalau menghitung ya discrete gitu ya, atau yang lain gitu. Kalau dari sensor biasanya numerik continue, misalnya suhu ruangan gitu ya, dan seterusnya ya. Lalu ada juga jenis data nih Bapak Ibu, ada yang terstruktur, semi terstruktur, tidak terstruktur. Nah, ini terstruktur itu mengikuti suatu format Bapak Ibu, jadi bisa disaksikan dengan format tertentu. Dan paling mudah untuk struktur ini ya tabel. Jadi kalau data yang dikumpulkan dalam bentuk tabel itu kita sebut sebagai terstruktur. Ada yang bentuk lain yang lebih rumit dari tabel, misalnya dalam bentuk pohon gitu ya, dalam bentuk tree gitu. Atau yang lebih rumit lagi misalnya dalam bentuk graf. Itu masih terstruktur tapi rumit. Yang cukup sederhana, data terstruktur itu bentuknya tabel. Kalau semi terstruktur itu contohnya HTML gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu gali lagi, tapi kita mungkin tidak akan terlalu tertarik ya dengan data yang semi terstruktur, karena ketika nanti akan diolah biasanya data semi terstruktur maupun tidak terstruktur itu akan dibuat terstruktur dulu. Itu rata-rata yang terjadi sekarang seperti itu.
Datanya memang tidak terstruktur atau semi terstruktur. Semi terstruktur itu data-data di halaman web itu Bapak Ibu. Itu kan sebenarnya ada bagian-bagiannya ya. Misalnya kita membuka halaman detik.com itu kan ada headernya, kemudian ada judul artikel, ada isi artikel gitu. Tetapi formatnya itu ya kadang tidak konsisten. Sebenarnya ada bagian-bagiannya itu ada. Ini judulnya, ini pengarangnya, ini kontennya, tetapi kadang-kadang dibalik, judulnya dulu baru tanggal baru pengarang, kadang judulnya dulu pengarangnya dulu baru tanggal, kemudian baru kontennya gitu ya. Jadi kadang-kadang ada gambar di dalamnya, kadang-kadang tidak gitu. Itu ya terstruktur tapi berubah-ubah, makanya disebut semi terstruktur di halaman web itu. Nah, yang tidak terstruktur juga ada Bapak Ibu, itu yang sama sekali tidak ada formatnya. Misalnya Bapak Ibu itu melakukan wawancara itu ya biasanya nggak ada formatnya ya, datanya ya bentuk direkam dalam bentuk rekaman suara ya sudah seperti itu, tidak ada formatnya. Tapi nanti ketika akan dianalisis itu pasti akan dibuat terstruktur dulu, baru nanti bisa dianalisis gitu. Ya umumnya nanti dibuat dalam bentuk tabel dulu, baru setelah itu dianalisis. Ya, jadi suatu bentuk klasik dan umum dari data terstruktur itu adalah tabel. Ya. Baik Bapak Ibu, jadi mungkin ini masih banyak ya materinya, tapi tidak usah buru-buru, nanti silakan dibaca sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mungkin secara ringkas saja kita lihat ya. Jadi memang analisis data saat ini itu umumnya itu dimulai dari tabel. Jadi data yang kita kumpulkan ini itu kita strukturkan dalam bentuk tabel, baru setelah data itu terkumpul dalam bentuk tabel, itu nanti bisa kita lakukan analisis yang bermacam-macam. Jadi kerangka proses analisisnya itu seperti itu Bapak Ibu. Datanya dikumpulkan, setelah itu dibersihkan, dibuat terstruktur, nanti jadinya adalah tabel. Setelah jadi tabel, ini kita bisa lakukan analisis yang bermacam-macam sekali gitu ya. Nah, ini contoh tabel itu ya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada baris, ada kolom gitu ya. Jadi ada baris, ini contohnya baris. Satu baris itu satu pengukuran Bapak Ibu. Istilahnya satu objek gampangannya. Contohnya ini tanggal 1 Januari 2015 ada barang cabai diambil dari Bejo, jumlahnya 55 kg, harga per kilo 30.000, sehingga totalnya 1.600.000-an. Nah, ini disebut sebagai tabel pembelian, karena setiap satu baris itu salah satu objek pembelian gitu ya. Satu baris itu satu objek pembelian. Lalu kolomnya itu apa? Kolomnya itu namanya atribut. Jadi objek pembelian nomor 1 itu punya atribut tanggal, punya atribut nama barang, punya atribut supplier, punya atribut jumlah, punya atribut harga per kilo. Nah, tabel seperti ini pasti Bapak Ibu sudah sering melihat, khususnya di SMP ataupun SMA itu kan ada tabel ketika bicara tentang statistik itu ya. Yang kita pahami bahwa satu tabel itu begitu Bapak Ibu, satu baris itu satu objek, sedangkan satu kolom itu satu atribut. Nah, bisa juga kita memiliki tabel siswa gitu ya. Berarti satu baris itu satu siswa. Nah, dan satu siswa ini nanti dia punya banyak atribut, NIM, nama, alamat, orang tua, dan seterusnya. Itu berarti tabel siswa. Kalau ini tabel pembelian, nanti ada tabel yang lain lagi, tapi yang jelas satu baris itu satu objek, satu kolom itu satu atribut. Nah, begitu. Nah, dari situ nanti kalau kita sudah punya tabel itu banyak sekali analisisnya Bapak Ibu, hal-hal yang bisa kita lakukan itu banyak sekali gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya analisis yang sifatnya deskriptif, ada namanya analisis yang sifatnya diagnostik, ada analisis yang sifatnya prediktif, ada analisis yang sifatnya preskriptif gitu ya. Ada yang analisis yang berusaha untuk merangkum cross tab ya, pivot table, nanti ada di video. Ada
analisis yang berusaha menghubungkan satu atribut dengan atribut yang lain. Apakah tinggi badan itu berpengaruh pada berat badan? Bukan berpengaruh ya. Apakah tinggi badan itu ada hubungannya dengan berat badan? Nah, itu namanya analisis yang melibatkan dua atribut atau lebih, atau analisis multi atribut, atau mungkin lebih dikenal dengan nama analisis multivariat. Multivariat itu ya multi atribut. Nah, ini di sini dijelaskan semua ini ya. Ya, dan ada analisis yang sifatnya diagnostik, ada yang sifatnya prediktif dan preskriptif. Ya. Nah, ini silakan nanti Bapak Ibu simak semua di sana. Baik, sebelum kita akhiri ya sesi ini, nanti saya akan memberikan kesempatan untuk bertanya jika memang ada yang ingin bertanya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ini saya end dulu ya presentasinya. Ya. Ya. Jadi di video nanti sudah ada penjelasannya yang lebih rinci. Kemudian saya ingin memperkenalkan satu tool saja yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu untuk bermain-main dengan analisis data. Itu nanti di internet itu ada. Itu namanya Orange Data Mining, Bapak Ibu. Orange Data Mining. Ya. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa lihat ini softwarenya. Lalu bagaimana cara instalasinya, itu paling enak kalau Bapak Ibu sudah memiliki Python ya di laptop masing-masing. Lebih enak nanti menggunakan Anaconda Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah memiliki Anaconda Python di komputer masing-masing, ini tinggal di search ini di Google, Orange Data Mining Conda gitu. Nah, nanti di sini sudah ada cara petunjuknya bagaimana menginstal data mining Orange ini dengan perintah Conda. Ini saya tunjukkan di sini, Pak. Nah, ini Bapak Ibu install dulu Anaconda di komputer Bapak Ibu. Ini kalau di laptop saya seperti ini bentuknya. Anaconda bentuknya seperti DOS begini aja. Nanti untuk menginstal tinggal diketik di sini, ada petunjuknya tadi, Conda config, lalu Conda install Orange 3. Ini sudah saya lakukan Bapak Ibu, jadi saya tidak perlu memanggil perintah ini karena saya sudah install Orange Data Mining di laptop saya. Lalu nanti kalau ingin menjalankan bisa menggunakan, sebentar, di sini ada perintahnya juga. Kalau tidak salah perintahnya itu Orange Canvas gitu ya. Ya, ini contoh yang lebih lengkap ini. Installing Orange with Anaconda, nanti tinggal panggilnya menggunakan Orange Canvas begitu Bapak Ibu. Ya, ini nanti silakan diikuti, tidak rumit. Jadi cepat kalau mau menginstal ini. Nah, ini alatnya seperti ini Bapak Ibu, mirip seperti uniknya di sini adalah kita bermain-main dengan analisis data dengan cara mudah. Jadi cukup drag and drop. Kalau dulu ada SPSS ya, SPSS itu ya sama gunanya, sama seperti Orange Data Mining, cuma kalau SPSS itu masih menggunakan tombol-tombol gitu ya. Kalau ini drag and drop Bapak Ibu ya, ini yang menarik gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin istilahnya mengambil data, nah itu bisa menggunakan ini. Istilahnya di sini ya ada komponen namanya file ini. Ya. Jadi dari file ini kita bisa mengambil data. Gitu. Oke, mungkin saya tunjukkan contoh yang sudah jadi ya. Di tempat saya kayaknya ada yang sudah jadi. Jadi mana ya? PRN ya di sini.
Ini ya Pak ya, mungkin ya Pak Ibu. Ya, ini sudah jadi, dulu sudah pernah saya lakukan. Jadi ini contohnya ini Bapak Ibu, ini mengambil dari file Excel. Jadi ini kita punya data, kita ambil dari file Excel ini. Nama filenya numerik, tinggal dipilih saja nanti file Excelnya. Nah, ini bisa dipilih dari banyak. Ini saya ambil yang numerik Excel ini. Isinya apa? Isinya nanti bisa ditampilkan dengan data table di sini. Ya, ini isinya seperti ini Bapak Ibu. Ini data hasil kuesioner yang dikerjakan oleh teman saya Bapak Ibu. Umur respondennya, kemudian ini ada apa namanya ini, sebentar tidak kelihatan. Nah, ini namanya jenis kelaminnya, status pernikahannya, tingkat pendidikannya, ini SD, SMP, SMA begitu ya, status pekerjaan, kemudian ini pendapatnya ya. Ini tentang kuesioner tentang wisata Bapak Ibu. Kapan terakhir kali berwisata gitu ya. Kemudian tipe akomodasi yang dipilih. Jadi ini semuanya hasil kuesioner. Nah, yang ini bisa kita bisa kita tampilkan tabelnya, lalu bisa kita lakukan analisis yang macam-macam Bapak Ibu. Jadi salah satunya ya nanti kapan-kapan mungkin bisa kita agendakan lah, kita diskusi bersama-sama pakai ini ya, pakai Orange Data Mining ini ya. Ya contohnya ini apa namanya, attribute correlation. Nah ini korelasi Bapak Ibu, korelasi dari kolom. Jadi kolom ini kalau tidak salah kolom ke-41 ini berkorelasi sangat tinggi dengan kolom atau dengan atribut ya, dengan kolom ke-43 gitu ya. Jadi apa kesimpulannya dari korelasi yang tinggi ini? Disimpulkan bahwa orang ini kan kolom 41 ini mengikuti kegiatan volunteering membuat orang itu merasa bermanfaat. Lalu yang di sini orang melakukan volunteering itu membuat orang tersebut menemukan esensi dari arti kehidupan. Nah, jadi dua ini ternyata saling terkait, gitu ya. Jadi ketika orang itu merasa dirinya itu bermanfaat, maka di saat itu dia juga merasa bahwa dia itu sudah menemukan lebih banyak esensi kehidupan gitu. Ya, itu korelasi itu seperti itu Bapak Ibu. Lalu ini jelas ya, status kawin dengan umur dan tahun ya jelas berkorelasi, karena orang akan menikah ketika umurnya sudah lebih dewasa gitu. Status kawin dengan status pekerjaan ternyata juga berkorelasi. Biasanya orang yang sudah menikah ya sudah bekerja gitu kan. Lalu status kawin dengan tingkat pendidikan ternyata juga lumayan korelasinya gitu. Orang yang kawin biasanya tingkat pendidikannya lebih tinggi dan sebaliknya. Lalu apalagi kadang-kadang ada korelasi yang tidak kita perkirakan Bapak Ibu gitu ya, dari situ ya. Misalnya salah satu temuan yang di sini itu ternyata orang yang sudah menikah itu mereka akan lebih mudah untuk mengeluarkan uang untuk membiayai kebersihan. Nah ini salah satu temuan dari penelitian ini, dari korelasi. Ternyata orang yang menikah itu lebih rela uangnya digunakan untuk memelihara objek wisata. Dia mau keluar uang untuk seperti itu gitu ya. Nah, itu yang hasil ini Bapak Ibu, hasil. Nah, nanti ini kapan-kapan bisa kita diskusikan. Tapi Bapak Ibu saya sarankan untuk mencoba ya tools ini ya, Orange Data Mining. Kalau di video itu saya berikan contohnya pakai Python, pakai kode-kode program itu yang saya kira di video yang saya sampaikan ke Bapak Ibu itu kurang menarik ya. Kurang menariknya karena misalnya untuk menghitung korelasi itu menggunakan perintah pemrograman Python. Itu memang betul. Itu kalau bagi Bapak Ibu mungkin oke saja, tapi kalau bagi para siswa kadang-kadang sama-sama ingin menghitung korelasi itu lebih enak menggunakan tools yang sifatnya visual seperti ini. Ya, nanti kapan-kapan bisa kita gunakan. Baik Bapak Ibu, mungkin pertemuan kita seperti itu. Tetapi sebelum saya akhiri, monggo kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Monggo menikah Pak Fernandi, ya.
sama Bu Puspitaning. Silakan Pak Fernandi. J. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya, ini untuk hasil survei, kadang kita akan melakukan penelitian, mendapatkan data. Setelah data itu diolah, katakan contohnya kita akan meneliti bagaimana pengaruh suatu budaya organisasi terhadap kinerja suatu karyawan. Kita memberikan angket, kita sudah pasti dari angket itu secara dikumpulkan, kita hitung bahwa pasti budaya organisasi ini akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan sangat tinggi. Ternyata setelah kita olah dengan software katakan SPSS atau pakai orang data mining yang seperti Bapak jelaskan, ternyata itu hasilnya korelasinya sangat kecil. Nah, apakah yang salah di sini? Katakan datanya menurut kita tuh data validnya itu pengaruhnya sangat besar ini antara budaya organisasi yang memengaruhi kinerja. Ternyata kok diulah kok korelasinya nggak ada 0,5 atau nggak ada separuhnya, kok malah kecil lah. Ini mohon penjelasan Bapak, ini yang salah ini bagaimana lah? Terima kasih Pak. Baik, mungkin nanti pertanyaan berikutnya setelah saya jawab dulu. Betul Pak, jadi pengolahan data itu ya pengolahan data gitu. Jadi banyak hal yang di situ itu sebenarnya ada noise ya, ada ketidakpastian, ada gangguan ya, ada ketidakvalidan, ada proses yang tidak benar dan macam-macam. Jadi meskipun katakanlah kita sudah selesai melakukan pengolahan data, maka kita itu tidak boleh ya sudah itu sudah seperti itu gitu ya. Maka cek and recheck, periksa kembali, memastikan kembali, bahkan kadang-kadang mengulang kembali itu ya pekerjaan yang seharusnya sudah menjadi bagian dari pekerjaan analis data, dari analis data itu sendiri gitu. Banyak orang yang mengatakan data itu kalau kita pukuli itu ya, kita siksa dengan siksa yang keras gitu ya, dia akan berkata apa saja, sama seperti kalau kita memukuli Sandra ya. Sandra itu kalau kita pukuli, kita siksa dengan siksaan yang keras, pada akhirnya dia akan bicara sesuai dengan keinginan kita. Data pun seperti itu. Jadi banyak orang bilang how to lie with statistik dan seterusnya. Tapi bagi kita adalah kalau ada hasil yang counter intuitif, ini kok counter intuitif, maka itu penting untuk kita reject ya, untuk kita recheck, untuk kita periksa, kita validasi, kita kerjakan ulang bahkan. Kalau kita ulangi hasilnya seperti itu, bisa jadi ya memang seperti itu. Kadang-kadang begini ya Pak, yang error pun kadang-kadang di sumbernya itu sendiri. Kita punya responden, kita suruh ngisi, dia ngisinya sembarangan. Asal isi ya sudah. Sumber pertama saja sudah noise ya, banyak noise-nya, kesimpulannya sulit untuk valid. Sehingga kita pastikan lagi. Kadang-kadang ada wawancara, kalau peneliti itu kok counter intuitif, kita adakan wawancara kembali ke orang-orang, ditelusuri lagi dari awal, oh ternyata dulu ngisinya sembarangan, ya sudah kita suruh ngisi lagi dengan cara yang tepat. Kemudian kalau memang masih seperti itu, kita cross check lagi alasannya apa ya, kok Bapak tidak mengisi seperti ini kok counter intuitif. Nah, maka kita pakai wawancara yang lebih mendalam untuk mengetahui what is behind the istilahnya the result gitu. Kadang-kadang dengan wawancara yang lebih mendalam itu mengkonfirmasi bahwa memang proses yang kita lakukan itu sudah benar. Data yang diberikan, disuplai oleh narasumber itu sudah sesuai kenyataan dan seterusnya. Begitu Pak Fernandi. Tapi biasanya Pak ya, ini malah biasanya kan dari kenyataan saya pernah Pak ya, itu penelitian itu bahwa dari beberapa pernyataan item itu kita berikan kepada responden, saya hitung dengan skala Likert sudah betul, hasil akhirnya seperti itu, sudah sesuai, dan saya pastikan dari yang datanya sudah terkumpul dari responden itu, saya pastikan bahwa pengaruh dari suatu X ini berpengaruh besar terhadap Y, itu pasti. Karena, tapi itu datanya belum saya olah menggunakan software, katakan untuk SPSS atau pada waktu pakai SPSS saya olah. Ketika saya olah, kok hasilnya kok malah terbalik, kok malah menjadi tidak berpengaruh. Nah, terus saya coba data responden nomor 1, saya ganti posisinya ke nomor tengah atau ke belakang. Itu hasil akhirnya berbeda. Nah itu
Masalahnya di mana Pak? Katakan apakah posisi responden nomor 1 saya taruh di atas, sama di bawah, di tengah, dibolak-balik itu apakah juga berpengaruh seperti itu atau bagaimana? Terima kasih. Ya, baik. Jadi kalau untuk mungkin ya ini pengaruh atau tidak pengaruh bisa jadi dengan uji-uji itu ya, ada ya korelasi bisa, atau mungkin uji yang lain ya, uji statistik, mungkin uji T atau yang lain, atau chi-square atau yang lain misalnya, itu sebenarnya tidak berpengaruh Pak kalau secara rumus matematikanya itu di dalam tabelnya itu dia di urutan berapapun itu hasilnya pasti sama, kecuali kalau ada kekeliruan. Misalnya korelasi itu seperti tadi ya, misalnya ini korelasinya seperti ini datanya, ini tabelnya ini mau saya balik seperti apapun, tabel aslinya kan ini ya, tabel aslinya yang di sini, ini mau saya balik seperti apapun urutannya, urutan respondennya ini hasilnya pasti sama, karena memang secara rumus kan tidak memperhitungkan urutan itu ya. Kemudian pertama itu, jadi mungkin bisa dipastikan lagi komputasi formulanya SPSS-nya itu tepat, kecuali memang kalau formulasinya itu memperhitungkan urutannya, tapi kalau kayak korelasi, uji T dan seterusnya itu sebenarnya tidak ada urutan di sana. Tapi kalau Bapak menggunakan formula yang lain mungkin bisa jadi memang di situ memperhitungkan urutannya, tapi saya kurang tahu formula apa yang digunakan. Kemudian kalau memang sudah kita pastikan prosesnya itu benar dari pengumpulan data dan seterusnya, dan komputasi di SPSS-nya atau di tools-nya itu sudah benar, kok hasilnya counterintuitif, maka dan katakanlah diulang lagi dengan responden yang lain, kok hasilnya masih sama, artinya kan bisa jadi yang salah itu intuisi kita gitu, karena data itu kalau sudah valid dia akan berbicara apa adanya gitu, artinya mungkin intuisi kita yang keliru gitu kan, intuisi kita mengatakan itu sangat berpengaruh itu menurut kita gitu, tapi faktanya kan kadang-kadang ya seperti itu Pak Fernandi. Jadi barangkali memang faktanya berbeda dengan yang kita bayangkan, ngaten Pak. Terima kasih Pak. Ya, ngaten Pak. Monggo Bu Puspitaning. Ya, apakah terdengar ya Pak ya? Ya, sampun. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak. Saya Puspitani dari SMA Kanaan Cianjur. Ini Pak yang mau saya tanyakan, untuk orange data mining ini kan kalau tadi yang terlihat di paparan Bapak, ini kan sepertinya misalkan contoh korelasi tadi, itu per indikator itu bisa dicari korelasinya ya Pak ya? Ataukah bisa. Ya, jadi kalau biasanya kalau kita melakukan penelitian itu kan variabelnya yang kita korelasikan ya, misalkan variabel serikatnya ada 3, variabel bebas variabel bebasnya misalnya ada 5. Nah, kemudian kita hubungkannya kan per variabel. Nah, tapi kalau kita lihat tadi ini sepertinya per indikator ini kita bisa mencari korelasinya, begitu ya Pak ya. Kemudian ini nanti apakah benar seperti itu gitu ya Pak ya. Kemudian dibandingkan dengan SEM atau Structural Equation Model, tadi Bapak ada contoh ya untuk itu. Ini saya pernah memakai, tapi sudah lama sekali, mungkin 18 tahun yang lalu. Jadi saya nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa. Dulu saya menggunakan variabel tarikatnya pokoknya lebih dari 1 begitu ya Pak. Kemudian kita harus menggambar sendiri, kemudian baru untuk di-run untuk analisisnya. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan orange data mining ini dengan SEM ini, kira-kira lebih simpel yang mana gitu Pak untuk pemakaiannya? Karena terus terang mungkin sekarang sudah jarang sekali saya melakukan analisis data seperti ini, jadi kurang update. Termasuk ini yang baru ini juga saya baru tahu ini. Jadi mungkin nanti kami bisa lebih mempelajari lagi. Kemudian untuk orange data mining ini, apakah kita itu bisa melakukan pengujian bermacam-macam hipotesis? Jadi kalau tadi contohnya kan korelasi ya, mungkin apakah yang pengaruh, kemudian perbedaan, itu juga kita bisa menggunakan aplikasi ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bu Puspitaning. Ini pertanyaannya aduan sekali ini. Jadi yang pertama tentang mungkin tentang ini dulu, uji-uji tadi ya. Jadi
memang Orange Data Mining ini lebih saat ini kan masih dalam pengembangan gitu kan. Ini softwarenya open source sebenarnya, jadi semua orang bisa berkontribusi, tapi memang masih awal sekali, sehingga kalau dikatakan tentang uji hipotesis itu sudah ada sedikit, tetapi tentu saja tidak selengkap SPSS begitu. Kalau uji T korelasi itu standar, sepertinya ada, seingat saya ada. Tapi kalau kemudian uji yang lebih tinggi lagi belum ada. Tapi tidak masalah karena memang toolsnya ini fast developing gitu. Artinya dia nanti cepat kok. Istilahnya kalau bahkan kita cari modul-modulnya nanti bisa ditambah Bu Puspaning. Jadi kita bisa cari di internet, oh ada modul, nanti bisa diinstal ke sini. Jadi karena sistemnya modular begitu, jadi kadang-kadang tidak langsung masuk ketika kita pertama kali install. Begitu kita install, belum ada, nanti kita cari di internet mana, oh ternyata ada yang sudah bikin, bisa kita tambahkan ke sini. Jadi kalau untuk uji hipotesis, tidak selengkap SPSS, tetapi tidak menutup kemungkinan akan bisa kita tambahkan dengan cara mencari di internet ya, dari komunitas. Kemudian yang kedua tentang salah satu jenis analisis atau korelasi tadi, sebenarnya ini sama saja seperti korelasi yang dulu. Jadi ya hanya dua variabel aja sebenarnya, variabel A dengan variabel B. Itu apakah ada korelasinya atau tidak. Gitu. Cuma kalau di sini kan sudah dihitungkan semuanya gitu ya. Misalnya yang tadi mana ya? Ya ini kan sudah dihitungkan karena ini variabelnya itu ada 40 ya. Berarti ini ada sekitar 40 kali 39 pasangan variabel. Ini semuanya sudah dihitungkan langsung. Jadi dan langsung diurutkan mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah. Jadi sebenarnya yang bawah-bawah ini tidak bermanfaat ini. Nah, korelasinya 0,00 ini kan ya, ini cuma sudah dihitungkan, tapi sebenarnya ya tidak ada informasi yang kita peroleh. Jadi ini korelasi biasa saja antara dua variabel itu. Tidak sama seperti yang biasa digunakan di SPSS maupun yang lainnya. Kemudian terakhir tentang structural equation modeling, saya belum pernah menemukan di sini di mana di Orange, meskipun mungkin dalam waktu dekat juga sudah akan ada gitu. Ya sama saja, structural equation modeling zaman dulu dengan zaman sekarang itu ada, dan Orange ini belum mendukung itu. Jadi kalau Ibu nanti ingin melakukan SEM, itu ya pakai software-nya, saya kira ya software yang lain yang mendukung itu gitu. Dan SEM ini kan memang kita itu membuat rangkaian variabel independen ke dependen, itu kita buat rangkaiannya sendiri. Itu nanti kita tentukan apakah variabel A ke B itu pengaruhnya sebesar apa, dari B ke C itu sebesar apa, C ke D sebesar apa, dan seterusnya gitu ya. Jadi itu SEM masih dipakai sampai sekarang. Setahu saya belum ada di Orange Data Mining, tapi memang saya sendiri juga belum kemudian update mencari-cari modulnya gitu ya. Dan bukan berarti Orange ini lebih hebat dari SEM, enggak, karena memang ini kan hanya tool saja. SEM itu salah satu metode dan itu masih dipakai khususnya di penelitian sosial gitu ya, yang ada hidden variable, ada latent variable yang dipakai itu masih ada di sana. Variabel perantara gitu ya Pak? Variabel perantara, gitu, betul. Itu masih tetap dipakai sampai sekarang. Ngaten Bu Puspita nih. Terima kasih Pak. Iya. Monggo ada satu lagi nih Pak Agus Santoso, kami persilahkan. Terima kasih Bapak. Yang ingin kami tanyakan, jika ada sebuah data, kemudian dianalisis menggunakan tools yang berbeda. Yang pertama menggunakan Orange, yang kedua menggunakan SPSS, yang ketiga menggunakan Python misalnya. Lalu hasilnya untuk data yang sama memberikan hasil signifikansi yang berbeda. Itu bagaimana sikap kita, Bapak? Ingat, Pak. Baik, matur nuwun. Sebenarnya kalau metodenya sama ya, metode yang dipakai sama. Katakanlah kita menggunakan SEM di SPSS, SEM di Python, SEM di Orange dengan data sumber yang sama. Saya yakin hasil akhirnya akan sama, gitu. Karena rumusnya sama. Ini kan cuma beda tools. Katakanlah kalau yang satu menghitung pakai kalkulator Casio, yang satu menghitung pakai kalkulator pasar, katakanlah. Ya, 2 kali 3 mestinya tetap saja hasilnya 6 gitu. Meskipun pakai 2 kalkulator yang berbeda.
Ini sebenarnya toolnya saja yang berbeda, tetapi formula matematiknya saya kira sama. Artinya kecuali memang metodenya berbeda. Misalnya kita menggunakan uji T di SPSS, kemudian kita pakai selain uji T gitu di Python misalnya, yang mirip seperti uji T itu apa ya, misalnya uji S atau apa gitu. Ya tentu saja hasilnya akan sedikit berbeda secara matematik, meskipun mungkin nanti kalau ditafsirkan hasilnya sama. Istilahnya saya yakin hasilnya akan sama Pak Agus ketika digunakan di tools yang berbeda-beda, ketika metodenya sama, karena itu sebenarnya mengimplementasikan rumus yang sama, meskipun caranya itu berbeda di masing-masing software. Kalaupun berbeda, saya kira nanti perlu dicek lagi, jangan-jangan ada proses yang keliru di salah satu software, ataupun kalau pada akhirnya itu memang sudah dicek dan berbeda betul, itu barangkali ya variasi ini saja, variasi dari noise-nya ya, karena kadang-kadang di statistik itu ada istilahnya itu ada komponen yang semacam noise-nya begitu, yang berbeda dari satu software ke software yang lain. Kadang-kadang kan ada seperti itu ya, misalnya tabelnya itu yang satu itu akurat sekali sampai 5 angka di belakang koma misalnya ya, tabel T-nya itu yang satunya itu cuma 3 angka di belakang koma misalnya, itu kan angkanya akan berbeda. Tapi mungkin pendapat saya kok mengatakan ya kalau rumusnya sama ya hasilnya sama begitu, Pak Agus. Ada sebuah kasus ini pada statistik parametrik yang datanya satu, dianalisis yang pertama menggunakan Newman Course, yang satunya SKV. Itu yang SKV itu signifikan, yang Newman Course nggak signifikan. Artinya metodenya berbeda. Itu sepertinya bagaimana, Pak? Kalau memang ada metode yang seperti itu, Pak Agus, tergantung metodenya juga betul. Karena ada metode yang memang metodenya itu semacam non-deterministik ya. Katakanlah misalnya K-mean clustering, misalnya di sini kan ada nih clustering. Clustering itu non-deterministik, artinya bahkan dengan software yang sama pun kalau kita jalankan 2-3 kali itu hasilnya bisa berbeda, karena memang ada faktor randomnya. Jadi misalnya kalau K-mean clustering itu di depannya itu ada random, di random dulu di awal, kemudian nanti dikonvergenkan. Artinya itu namanya metode yang non-deterministik. Ketika metodenya non-deterministik itu bahkan di software yang sama pun kita ulang beberapa kali itu memang hasilnya bisa berbeda, apalagi di software yang berbeda. Memang yang biasa dilakukan untuk memvalidasi hasil-hasil metode yang non-deterministik, khususnya tadi misalnya seperti non-parametrik itu banyak menggunakan metode non-deterministik. Jadi ya K-mean clustering kan contoh non-parametrik. Mungkin ada non-parametrik yang lain, misalnya dimension reduction atau apa yang lain lah. Itu memang banyak menggunakan, kalau non-parametrik banyak yang non-deterministik. Sehingga itu cara yang dipakai itu memang berkali-kali Pak. Di-generate berkali-kali, diulang-ulang, nanti mayoritasnya itu ngumpul di mana gitu. Misalnya di generate berkali-kali, memang A sama B berbeda, nanti C berbeda lagi, D mirip A gitu. Nanti yang ke E mirip kayak A, yang ke F mirip kayak B. Nanti kira-kira yang mayoritasnya itu mirip, itulah yang kita ambil ingatan Pak Agus. Terima kasih. Jadi meskipun objektif, akhirnya subjektivitas tetap mengikuti peran Pak ya. Betul. Pada akhirnya ada subjektivitas yang masuk di sana. Ya. Terima kasih Bapak. Ya Bapak Ibu, mungkin begitu dulu ya untuk pertemuan kali ini, karena kebetulan ada agenda lagi ini setelah kelas kita ini kalau tidak salah, supaya nanti yang selanjutnya bisa oke lah untuk materinya. Ada waktu saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Matur nuwun. Terima kasih Pak. Saya yang absen nih.